Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang kewirausahaan di era digital. Di sini kami terdiri atas 3 orang, ada Farah Amira Khairunisa, Kalvania Delukita, dan juga Triayu Apriani. Next. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita kenal dulu apa itu definisi kewirausahaan di era digital. Jadi, kewirausahaan di era digital ini merupakan satu gambaran mengenai bagaimana kewirausahaan akan ditransformasikan oleh teknologi menuju dunia digital, mulai dari cara merancang serta memasarkan suatu produk, menjangkau dan memberikan pelayanan kepada konsumen, mengelola arus keuangan, berkolaborasi dengan mitra, serta menganalisis peluang, strategi, resiko, target pemasaran, dan sebagainya. Nah, berwirausaha ini di era digital memiliki berbagai keunggulan, diantaranya lebih mudah, lebih cepat, lebih terjangkau, dan lebih mudah menciptakan banyak kesempatan untuk berkolaborasi serta lebih aktif. Nah, kewirausahaan di era digital ini juga lebih dikenal dengan istilah digital entrepreneurship, adalah kewirausahaan yang dipengaruhi oleh teknologi digital dengan mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan transformasi bisnis konvensional menjadi bisnis digital. Oke, next. Selanjutnya, kita beralih ke dasar dari bisnis digital. Menurut Allen, pada 2019 terdapat 5 tipe dasar bisnis digital yang dapat diterapkan dalam kewirausahaan di era digital. Di antaranya, yang pertama terdapat content-based business, yaitu bisnis berbasis konten yang menyediakan berbagai konten digital yang menarik dan spesifik serta konsisten dan up-to-date dengan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Contohnya seperti content-based business seperti infografis, laman website, video, e-book, sosial media, webinar, ilustrasi, dan sebagainya. Kegunaan dari content-based business ini untuk meningkatkan kesadaran konsumen maupun pelanggan terhadap merek menjadi indikator kesuksesan dari search engine optimization, dapat meningkatkan konversi konsumen maupun pelanggan, dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membangun kerelasian pelanggan atau customer engagement, menarik perhatian sekaligus meningkatkan keterlibatan audiens untuk memberikan komentar, keluhan, saran maupun minat untuk bergabung dalam mengedukasi calon pelanggan. Selanjutnya yang kedua adalah community-based business, yaitu merupakan bisnis berbasis konten yang menyediakan forum diskusi aktif dan interaktif antar anggota komunitas terkait dengan berbagai pembahasan topik mengenai komunitas dengan menyediakan juga berbagai konten spesifik tentang komunitas yang mayoritasnya merupakan hasil kontribusi dari anggota komunitas tersebut. Contohnya adalah PlayStation di 4 Kaskus. Selanjutnya ada customer meetup online di Nia Ghoster dan komunitas Avanza Xenia. Kegunaan dari community-based business ini ialah untuk meningkatkan kepercayaan serta loyalitas komunitas terhadap produk dan layanan bisnis. Selain itu juga berguna untuk memperluas kesadaran merek bisnis, menjalin kedekatan emosional antara konsumen maupun pelanggan yang tergabung dalam komunitas, membangun kerelasian jangka panjang dengan sesama anggota komunitas. Selanjutnya yang ketiga yakni online store, yaitu bisnis berbasis toko online yang merupakan platform penjualan produk maupun layanan dengan membuat website toko online dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dan penjualan yang terukur. Online store yang baik memiliki berbagai kriteria, ya ini memiliki call to action yang jelas atau gambar maupun tulisan yang mendorong calon konsumen untuk melakukan transaksi, menyediakan gambar detail produk,
menyediakan gambar produk ketika digunakan, memberikan saran produk lain, menunjukkan rating produk, menyediakan navigasi yang mudah dan terstruktur, menyediakan checkout yang lengkap, dan lain sebagainya. Contohnya dari online store adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan masih banyak lainnya. Selain itu terdapat kegunaan dari online store, yaitu untuk memperoleh pemahaman terkait preferensi konsumen, menemukan peluang untuk cross-selling maupun upselling, bahkan berlangganan atau subscription. Selanjutnya yang keempat adalah matchmaking business, yaitu bisnis berbasis pertemuan antara penjual dan pembeli yang sebelumnya tidak terhubung. Di samping ini, bisnis matchmatching dan matchmaking juga dapat didefinisikan sebagai sebuah pertemuan bisnis antara pelaku bisnis dengan mitra pemasok, mitra distribusi, mitra pendanaan atau investor, dan juga mitra penjual serta pembeli. Contoh dari matchmaking bisnis adalah platform perjodohan, platform babysitter, Gojek, Bukalapak, 1000 Lancer, Airbnb, Traveloka, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya terdapat promotion business, yaitu bisnis berbasis promosi yang bertujuan untuk menarik pelanggan baru ke suatu bisnis yang sebelumnya sudah ada. Mayoritas bisnis yang sudah ada tertarik untuk mendapatkan pelanggan baru, namun untuk memperoleh pelanggan baru di era digital ini tidaklah mudah bagi pemilik UMKM maupun startup bisnis. Promotion bisnis dapat menarik pelanggan baru dan membuat mereka melakukan kontak dengan suatu institusi bisnis, mengunduh informasi, dan memberikan penawaran kupon atau penawaran spesial lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke karakteristik wirausahawan di era digital ini. Seorang wirausahaan harus memiliki karakteristik agar dapat membuat keputusan dengan melakukan analisis di setiap pilihan, menimbangnya dan menentukan alternatif solusi jika ada masalah di kemudian hari, menumbuhkan keahlian untuk memimpin bisnis dengan menentukan serta berkembangnya keterampilan di bidang kepemimpinan. Terdapat karakteristik penting kewirausahaan di era digital, yaitu Pengetahuan menjadi faktor utama yang menentukan kesuksesan bisnis di era digital. Selanjutnya ada digitization. Teknologi digital mampu mentransformasikan berbagai data dan informasi yang konvensional menjadi format digital sehingga menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada virtualization. Dengan teknologi digital menggunakan berbagai fitur aplikasi, maka berbagai infrastruktur fisik dapat diminimalisasi. Lalu ada modularization. Bisnis di era digital akan tetap eksis dan terus berkembang apabila bisnis tersebut mampu mengadopsi dan memanfaatkan bentuk molekul. Lalu ada internet working. Teknologi digital mampu mentransformasikan berbagai data dan informasi yang konvensional menjadi format digital sehingga menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada disintermediation. Bisnis di era digital tidak memerlukan lagi mediator, pihak perantara antara pemasok dengan pelanggan. Lalu ada convergence. Kesuksesan bisnis di era digital dapat diraih apabila pelaku bisnis mampu mengintegrasikan 3C atau 3Cs, yaitu computing, communications, dan content. Lalu ada innovation. Bisnis di era digital harus mampu mempertahankan keunggulan
bersaing sehingga dituntut untuk terus berinovasi sehingga sulit untuk ditiru oleh pesaing. Lalu ada consumption. Dalam bisnis di era digital, maka konsumen harus mampu berubah menjadi produsen dalam menawarkan produk dan layanan kepada publik maupun komunitasnya. Lalu ada immediacy. Bisnis di era digital, pelanggan akan dihadapkan pada berbagai penyedia produk dan layanan yang mirip bahkan sama. Lalu ada globalization. Bisnis di era digital tidak mengenal batas ruang geografis karena konsumen dan pelaku bisnis telah menjadi satu kesatuan dalam wadah dunia digital. Lalu ada discordance, perubahan yang cepat dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi TIK memberikan dampak perubahan yang besar pada berbagai bidang termasuk bisnis. Lalu ada co-creation. Bisnis di era digital menuntut dilakukannya co-creation yang dapat memunculkan produk dan layanan baru yang lebih bernilai tinggi dari berbagai aspek. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 10 sampaikan. Terima kasih telah menonton. Bagi yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.